Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, kita akan bahas pertandingan antara timnas Indonesia lawan Jepang beserta juga serba-serbi dari timnas Indonesia ya. Di pertandingan ini dari awal kami agak aneh, kenapa Sintayong memasang formasi seperti ini? Kenapa formasi saat lawan Vietnam nggak dipakai? Justru memasang Ridho, Jordi dan Hafner dan menggeser posisi Sandi ke kanan untuk menggantikan Asnawi. Ya jelas lini tengah kosong sebab Ivar Jenner sendirian. Alhasil ya kita tahulah timnas Indonesia ini digempur sama Jepang habis-habisan. Di sini kami jelas-jelas mengkritik Jordi Amat. Sebab meskipun kekalahan Indonesia atas Jepang ini bukan murni semuanya kesalahan Jordi, tapi ini berawal dari kesalahan yang Jordi Amat lakukan. Ini kan Piala Asia yang otomatis udah ada VAR. Apa dia nggak nyadar kali ya? Kok bisa-bisanya defense kayak gitu sih? Ini jelas blunder yang dilakukan Jordi Amat. Bahkan kami mencatat ya di babak pertama itu Indonesia ini cuma bisa nyerang itu sebanyak 5 kali loh. Selebihnya Indonesia ini digempur habis-habisan. Di babak kedua kami tambah nggak ngerti sama jalan pikiran Sintayong. Jelas-jelas sisi kanan ini keropos, dieksploitasi terus oleh pemain sayapnya Jepang. Lah, kenapa STY ini gak segera lakukan perubahan? Kan ini aneh loh. Masuknya Elkan Bagot menggantikan Egy. Kami ngerti maksud Sintayong. Elkan ini diplot untuk sebagai pemantul. Tapi Sintayong lupa, jika di tengah nggak ada orang, maka percuma ada pemantul kalau lini keduanya kosong. Dan di laga ini di sisi pemain sendiri kami mencatat ada beberapa pemain yang hidup di laga ini, yakni Hernando Ari, Marcelino Ferdinand dan Sandiwo. Selebihnya bermain di bawah performanya semua. Gak ada pressing-pressing seperti yang ditunjukkan saat lawan Vietnam. Jadi menurut kami di sini jelas ya Sintayong blunder fatal. Eksperimennya jelas menurut kami jadi eksperimen yang gagal di laga ini. Kami mendukung Sintayong, tapi kami pun boleh mengkritik Sintayong jika memang buruk. Tapi kan yang namanya kritikan itu harus juga disertai dengan solusi. Jangan cuma mengkritik tapi nggak ngasih solusi. Ya solusi kami ya atau pandangan kami ya di laga ini. Dengan gaya main Jepang yang cepat di sisi sayap, Indonesia ini selalu dieksploitasi dari sisi sayap. Kenapa Sintayong nggak memperkuat sisi sayap? Masih ada Asnawi loh di situ, masih ada Sen Patinama loh di situ. Kenapa yang dimasukkan ST ini justru Elkan Bagot? Kalaupun Elkan Bagot dimasukkan, kenapa yang justru ditaruh di depan? Elkan boleh masuk, tapi untuk menggantikan Rizky Ridho. Nah, untuk menggantikan di depan, Struik boleh diganti sama Sananta. Nah, itu solusi kami menurut kami. Tapi ya balik lagi, kita semua di Indonesia ini cuma bisa nonton dari TV. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Jadi kita pun nggak bisa langsung menuduh si Anu atau pelatih gimana-gimana. Tapi kita harus melihat juga kondisi kenyataan di lapangan seperti apa. Cuman ya sebagai penonton mungkin ya itu yang bisa kami masukkan. Kekalahan atas Jepang ini adalah kekalahan ke-6 yang Indonesia alami sepanjang sejarah loh ya. Sebab selama 16 kali di semua ajang termasuk saat ini, Indonesia ini tuh cuma pernah menang 5 kali aja. Dan 2 sisanya berakhir imbang. Sementara Jepang ini mendominasi dengan 9 kali menang atas Indonesia. Sementara bagi Sintayong ini adalah kekalahan perdananya sepanjang karirnya sebagai pesepak bola maupun sebagai pelatih atas Jepang. 3 kali sudah termasuk laga ini
STY ini tuh pernah bertemu Jepang. Sebagai pemain pernah melawan Jepang dengan akhir skor itu 1-1. Sementara sebagai pelatih, dia ini pernah membantai Jepang bersama timnas Koreanya 4-1 di ajang East Asian Championship di 2017. Jadi mungkin wajar Sintayong ini terlalu pede dengan rekor saat jumpa Jepang. Tapi dia ini lupa, yang dibawanya bukanlah timnas Korea, tapi timnas Indonesia. Dan di sini kami melihat ya, AFC ini sebagai penyelenggara udah zolim loh sama Indonesia. AFC ini tuh seolah benar-benar anggap Indonesia ini cuma anak bawang loh. 3 laga 3 kali dicurangin sama AFC. 2 laga sebelumnya AFC nugasin petugas VAR asal Thailand. Padahal AFC tahu Thailand sama Indonesia ini lagi panas. Di laga terakhir, AFC justru menugaskan wasit asal Qatar, Khamis Almari. Iya sih, wasit ini tuh asal Qatar, tapi ini wasit sekolah wasitnya di Jepang dan saat ini masih tercatat sebagai salah satu wasit Liga Jepang loh. Jadi ya wajar kalau wasit ini lebih memihak kepada Jepang. Jadi ibaratnya AFC ini tuh 11-12 dengan Tommy Welly. Kalau Tommy Welly itu atau alias Bung Toel ya, ini menghujat timnas lantaran Sintayongnya. Nah, kalau AFC ini mencurangi timnas Indonesia lantaran Erick Thohirnya. Erick Thohir dianggap ngelunjak sama AFC sebab Eto ini lebih milih jadi tangan kanan Gianni Infantino ketimbang ngerayu presiden AFC atau ngedeketin presiden AFC. Saat ini nasib timnas Indonesia ini cuma ditentukan oleh laga terakhir antara Oman versus Kyrgyzstan. Jika Oman imbang atau kalah, maka Indonesia lolos. Tapi jika Oman menang, maka Indonesia gagal lolos di Piala Asia ini. Namun demikian, kami tetap bangga pada para pemain timnas Indonesia. Ya terserah kalian, kalau menghujat kami ya silahkan. Tapi kami tegaskan, kami tetap bangga pada para pemain timnas Indonesia ini. Dulu kita ini selalu gugup kalau lawan Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Tapi sekarang 3 musuh bebuyutan kita di ASEAN ini udah kita lewati. Sekarang timnas ini gugupnya melawan Jepang dan Irak alias tim-tim di luar ASEAN. Ini progres yang cukup baik. Yang dibutuhkan oleh timnas saat ini ya tentu dukungan. Sementara di sisi skuad sendiri, yang dibutuhkan oleh timnas adalah playmaker handal dan striker tajam. Sebab cuma itu kekurangan timnas Indonesia saat ini. Jadi ya silahkan aja kalian menghujat kami ya, terserah kalian. Kami tetap bangga loh pada timnas kita. Tapi paling tidak, kenapa kami tetap bangga? Kami ini menghargai perjuangan pahlawan bangsa. Gak seperti yang ngehujat timnas, ngakunya cinta Indonesia tapi ngehujat timnasnya. Siapa lo ngehujat timnas? Lo pahlawan, pernah berikan gelar buat Indonesia, pernah kasih prestasi buat bangsa. Kok berani-beraninya hujat timnas? Lupa diri atau nggak tahu diri? Ya itu aja. Dan satu hal lagi nih, meskipun nantinya timnas Indonesia ini nggak lolos ke 16 besar, tapi ada satu hal yang kalian harus tahu, bahwa Indonesia ini lebih baik dari Vietnam yang peringkat rankingnya itu di atas kita. Tapi di Piala Asia ini Vietnam nggak dapat 1 poin pun. Tapi ya emang sih susah menjelaskan sama orang-orang yang hatinya ini udah digelapkan, sama orang-orang yang membenci Sintayong dengan embel-embel timnas. Prestasi seperti ini tuh nggak bakalan dilihat sama orang-orang seperti ini tuh. Yang dilihat tuh cuma trofi. Lu aja sono yang main. Lanjut ya. PSSI kita tahulah baru aja mendapatkan sponsor aparel baru, yakni Erigo yang akan menggantikan posisi Mills. Dan kabarnya sih kontraknya sih lumayan lama nih, sampai 2027, dan nominalnya pun cukup fantastis, yakni sekitar 17 miliar per tahun. Cuma ada satu harapan kami dengan masuknya Erigo sebagai aparel sponsor jersey timnas ya. Kami cuma berharap sama Erick Thohir selaku ketum PSSI, please
Tolong ya Pak Erik, jangan mau lagi jika timnas Indonesia ini disuruh pakai jersey merah-merah. Indonesia harus tegas, kayak Jepang tuh yang nggak mau disuruh pakai baju biru-biru. Jepang tetap konsisten pakai biru putih. Indonesia juga harus tegas. Kalau jersey utama merah putih, kalau bertindak sebagai tuan rumah, ya lawannya dong yang harus ngalah. Jangan lembek kita. Apa itu jersey merah-merah? Kayak bukan lihat timnas Indonesia yang main. Indonesia itu selalu identik dengan merah putih loh Pak Erik. Ini pengaruh loh Pak Erik. Ini auranya akan beda. Kita kemarin tampil terengginas loh pakai jersey putih, sebab jersey putih ini kelihatannya ringan di badan. Nah makanya kalau Indonesia ini pakai merah putih, yang merahnya kan keras tuh. Jadi kalau pakai merah putih, jadi ada unsur kerasnya di merah dan ringan untuk langkah para pemain pun di putihnya. Jangan mau pakai merah-merah. Ini gara-gara ketum PSSI yang dulu-dulu disuruh Indonesia pakai merah-merah, iya aja, yang penting dikasih duit. Indonesia nggak bisa gitu, harus tegas. Indonesia tuh harus punya harga diri. Bosen lihatnya Indonesia ini diatur-atur terus. Malaysia aja itu berani nolak tuh disuruh pakai kuning-kuning. Malaysia tetap pakai kuning hitam. Kenapa Indonesia nggak bisa? Payah. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kita di edisi khusus Timnas kali ini. Maaf loh kalau kami ini ngomongnya ngegas. Kami kesel, iya wajar. Sebab ya para pahlawan yang main di Piala Asia ini yang bawa nama bangsa justru nggak dihargai sama warganya sendiri. Ya gimana timnasnya punya semangat kalau masyarakat Indonesianya aja terpecah belah. Kami tetap bilang ya sama orang-orang yang menghujat timnas dan ngejelekin timnas tanpa dasar, kalian ini sampah dan gak pantas disebut warga Indonesia.